Adik-adik sudah siap belum nih untuk mendengarkan kisah menawan sang teladan? Pada kesempatan pagi hari ini, Kang Oja akan melanjutkan kisah menawan sang teladan dari kisah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kisah menawan sang teladan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala safil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, masih bersama Kang Oja dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kali ini kita akan mengikuti dan menyimak satu kisah dari kelanjutan dari kisahnya Abdullah bin Utsman atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan masih ditemani juga dengan Nabi. Ya. Bil, kisah kemarin kan Nabi kan sudah mengikuti nih kisah yang kemarin tuh. Dari kisahnya Abu Bakar bagian yang pertama. Menarik gak kisahnya? Menarik sekali kan? Kalau gitu adik-adik semuanya kita simak kelanjutan dari kisah Abu Bakar Siddiq bagian yang kedua. Kisah sahabat, kisah para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya yang Kang Oja cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali Kang Oja melanjutkan kisah sahabat, kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah kali ini adalah kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu pada bagian yang kedua. Adik-adik, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu adalah seorang sahabat yang telah banyak mengeluarkan hartanya. Bahkan beliau mengeluarkan hartanya untuk menyelamatkan 7 orang budak dari penyiksaan orang-orang kafir Quraisy pada masa itu ketika para budak ini memeluk agama Islam. Salah satu budak yang telah diselamatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu adalah Bilal bin Rabah dan juga Amir bin Fuhairah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, Abu Bakar pernah memerdekakan 7 budak yang telah disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabah dan Amir bin Fuhairah. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Adik-adik semuanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tidak saja selalu membenarkan apa yang disampaikan dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga Abu Bakar Siddiq adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu benar-benar luar biasa adik-adik, di mana beliau selalu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala bentuk yang akan mencelakakan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ingin hijrah bersama orang-orang yang sudah berangkat dan meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk hijrah bersama mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, La taj'al, jangan terburu-buru, la'allallahu yaj'alu laka sahiban, semoga Allah menjadikan untukmu teman dalam hijrah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka Abu Bakar Siddiq pun tidak berangkat hijrah bersama orang-orang yang hijrah pada waktu itu. Di saat Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah SAW, itu adalah saat yang menegangkan sekali. Karena ketika itu orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak ada di dalam rumahnya. Maka mereka pun memerintahkan orang-orang untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Mereka mengirim utusan untuk mencari Nabi Muhammad SAW di sepanjang jalan. Bahkan diiklankan dengan bayaran 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat mendatangkan Muhammad dalam keadaan hidup maupun mati. Maka sampailah Abu Bakar dan Rasulullah SAW di Gua Thur. Ketika sampai di depan gua, Abu Bakar radhiyallahu meminta Rasulullah SAW untuk tidak masuk ke dalam.
sampai beliau selesai memeriksa gua tersebut aman dari berbagai binatang yang berbahaya yang akan mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar tutup lubang-lubang di gua dengan kainnya karena ia khawatir jika ada hewan yang membahayakan Rasulullah SAW yang keluar dari lubang-lubang tersebut, seperti ular, kalajengking, dan hewan-hewan lainnya yang berbahaya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mempersilakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam gua. Kemudian Rasulullah SAW pun masuk dan tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW telah tertidur, tiba-tiba seekor hewan menggigit kaki Abu Bakar. Akan tapi adik-adik, Abu Bakar menahan rasa sakitnya, dan bahkan beliau pun menahan untuk tidak bergerak karena khawatir kalau beliau bergerak maka akan membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang istirahat. Akan tapi Abu Bakar adalah manusia biasa, sehingga ketika rasa sakit itu sudah tidak tertahan lagi, maka meneteslah air dari matanya lalu kemudian mengenai wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW pun bangun, kemudian bertanya, "Apa yang menimpamu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Aku disengat sesuatu." Kemudian Rasulullah SAW mengobatinya. Ini adalah bukti kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik semuanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selain seorang yang cerdas, beliau juga orang yang sangat dermawan. Beliau adalah seorang yang sangat kaya, akan tapi kedermawanannya lebih besar bahkan sebanyak kekayaan yang dimilikinya. Dikisahkan ketika itu Umar radhiyallahu anhu ingin mendahului dan mengalahkan Abu Bakar dalam sedekah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa setengah harta kekayaannya yang dimilikinya untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh hartanya untuk disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La asbiquhu ila syai'in abadan." Selamanya aku tidak akan dapat mengalahkan dalam hal apapun dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nantikan kembali adik-adik semuanya kelanjutan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada bagian ketiga insya Allah. Kisah sahabat, kisah para sahabat. Ya. Ceritanya tadi menarik sekali. Oh iya, Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq ternyata orangnya dermawan sekali ya. Iya, dermawan sekali adik-adik. Sampai menginfakkan seluruh hartanya. Betul, itulah Abu Bakar. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ingin menginfakkan hartanya, ingin menandingi Abu Bakar, ternyata beliau tidak bisa menandingi apa yang diinfakkan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian adik-adik semuanya, selain Abu Bakar Siddiq adalah orang yang sangat dermawan, yang beliau menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam, beliau juga termasuk orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Karena itu adik-adik semuanya, dari kisah ini ada dua pelajaran. Yang kedua adalah adik-adik, bahwasannya kita orang-orang beriman harus lebih mencintai Rasulullah SAW dari segalanya. Bahkan dari diri kita, dari keluarga kita, dari siapapun, dari seluruh manusia, Rasulullah lebih kita cintai dari seluruh manusia. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang oleh Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidaklah beriman yang sempurna salah seorang dari kalian hatta yakuna ahaba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sampai dia mencintai aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh manusia. Itu dia adik-adik semuanya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Bakar bagian yang kedua. Adik-adik semuanya,
Itulah kisah Abu Bakar bagian kedua, dan nantikan kembali pada kelanjutan kisah beliau yang ketiga. Untuk kita ikuti kisah tersebut yang insya Allah akan lebih apa, Nabil? Lebih menarik insya Allah. Baik adik-adik semuanya, yuk kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.